Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam menjalankan semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang wujud suatu benda, terus ada komposisi suatu benda, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memisahkan sebuah campuran. Tentunya kalian di pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah belajar apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana campuran itu dapat dipisahkan. Nah, cara memisahkan campuran itu ada 5 cara, anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara filtrasi. Kemudian yang kedua dengan cara sentrifugasi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara destilasi, yang keempat dengan cara kromatografi, dan yang terakhir dengan cara sublimasi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu filtrasi, sentrifugasi, sampai yang terakhir sublimasi. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, anak-anak, ini ada tulisan yang saya beri bold atau saya tebalkan. Nah, jadi filtrasi itu berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Supaya kalian lebih paham lagi tentang filtrasi, saya akan menyajikan ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Jadi, filtrasi itu jika dalam kehidupan sehari-hari artinya adalah penyaringan. Tentunya kalian pasti sudah pernah bagaimana menyaring suatu zat. Jadi contohnya misalkan saya punya air yang saya campurkan tepung, misalkan ke dalamnya saya campurkan tepung. Nah, yang di sini adalah air. Tentunya kalian sudah ingat toh apa itu tepung, apa itu air jika di dalam campuran. Nah, tepung ini pada contoh yang saya berikan ini termasuk zat yang terlarut. Nah, sedangkan air yaitu zat pelarutnya. Kemudian ketika tepung ini sudah saya campurkan dengan air, tentunya kan akan bercampur dia tepungnya. Tapi tepung ini dapat saya pisahkan lagi dari air. Nah, caranya menggunakan filtrasi ini. Nah, ketika air dan tepung sudah kita aduk, yang perlu kita siapkan dalam filtrasi yaitu kertas saring tersebut. Nah, kertas saring ini kita masukkan ke dalam corong. Nah, ini kita pakai bantuan corong ya, anak-anak. Nah, corong itu di dalamnya kita beri kertas saring. Selanjutnya, setelah kita beri kertas saring, maka tinggal kita tuang saja air yang sudah kita campur dengan tepung ke corong tersebut. Ketika sudah kita tuangkan, maka nanti ada air yang menetes. Nah, sedangkan tepung akan tertahan di kertas saring. Nah, maka tepung akan tertahan di kertas saring. Nah, tepung yang tertahan di kertas saring ini namanya adalah residu. Sedangkan air yang lolos ini namanya adalah filtrat. Nah, anak-anak perlu kalian pahami bahwa partikel yang lebih besar akan tertahan di kertas saringnya, sedangkan partikel yang kecil akan lolos. Maka air partikelnya lebih kecil daripada tepung sehingga dia lolos dan disebut dengan filtrat. Sedangkan tepung partikelnya lebih besar, maka dia akan tertahan di kertas saringnya. Dia dinamakan dengan residu. Residu itu adalah zat sisanya, ya, seperti itu. Ini adalah gambaran tentang filtrasi. Selanjutnya kita ke sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran dengan cara memutar tabung reaksi sehingga terjadi endapan di dasar tabung. Nah, ini yang saya beri tanda bold atau saya tebalkan katanya yaitu memutar. Jadi, kata kuncinya sentrifugasi itu adalah dengan cara memutar, ya, memutar tabung reaksinya. Seperti ini bentuk sentrifugasi, anak-anak. Kalian lihat ya. Nah,
Ini adalah air yang sudah dicampur dengan pasir, sedangkan yang putih ini adalah air yang dicampur dengan tepung. Yang perlu kita siapkan adalah alat sentrifugasi itu tersebut dan ada tabung reaksinya. Kemudian kita tuangkan saja, yang ini kita pisahkan. Nah, ini air dengan pasir ingin kita pisahkan, anak-anak. Kemudian kita masukkan ke tempat sentrifugasinya. Kita masukkan ke wadahnya, kemudian kita letakkan di alatnya. Kemudian yang putih ini adalah air yang dicampur dengan tepung. Nah, kita tuangkan ke tabung reaksinya. Kita tuangkan ke tabung reaksinya dan jangan lupa setelah itu kita letakkan di tabung sentrifugasinya. Seperti ini. Nah, kita letakkan kemudian ditaruh di alat sentrifugasinya. Jika yang ingin kita pisahkan sudah diletakkan, kemudian tinggal kita putar saja, karena sentrifugasi tadi adalah memutar, dengan cara memutar. Nah, kita putar saja dengan putaran yang sangat cepat. Nah, seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, maka kita hentikan putarannya, kita ambil tabung reaksinya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Maka ini adalah air yang tertahan di bagian dasar, itu partikelnya lebih besar. Nah, ini kita dapat memisahkannya seperti ini. Kemudian ini tepungnya, maka nanti tepungnya akan ada di dasar seperti ini juga. Itu adalah cara sentrifugasi dengan cara memutar. Jadi nanti partikel yang lebih besar itu akan berada di bagian dasar tabungnya. Seperti itu, anak-anak. Selanjutnya kita ke destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran dengan cara penguapan dilanjutkan dengan pengembunan. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Nah, ini anak-anak yang saya beri tanda bold, atau saya tebalkan katanya, yaitu perbedaan titik didih. Jadi destilasi itu pemisahan campuran yang didasarkan dengan perbedaan titik didihnya. Supaya kalian lebih paham lagi, saya akan lihatkan bagaimana destilasi itu bekerja. Jadi seperti ini, anak-anak. Nah, ini adalah alat destilasinya. Jadi zat yang akan kita pisahkan itu berada di tabung ini, ya, ada di tabung sini. Kemudian jangan lupa, karena kita prinsip kerja dari destilasi ini diuapkan, maka perlu kita panaskan tabung tersebut. Dan di atas ini, yang dapat kalian lihat ini, yang saya tunjuk ini adalah termometer. Nah, di mana letak pengembunannya? Pengembunannya ada di sebelah sini. Nah, ini. Jadi saya ulangi lagi, ini pemanasannya. Zat yang akan kita pisahkan berada di tabung ini, kemudian di atasnya kita beri termometer. Nah, untuk apa termometer ini? Untuk kita cek nanti suhunya berapa ketika dipanaskan. Kemudian nanti kan ada zat yang menguap, nanti yang menguap di sini akan diembunkan oleh selang yang warna merah ini. Nah, selang warna merah ini isinya adalah air yang mengalir. Nah, untuk lebih jelasnya akan... Nah, jadi pertama dipanaskan terlebih dahulu, nanti ada zat yang menguap, kemudian uap ini tersebut akan diembunkan, anak-anak. Nah, ini ya. Ini ada termometer yang seperti saya bilang di awal tadi. Kemudian ada uap di sini akan diembunkan oleh air yang mengalir. Nah, ada air panas dan air dingin. Kemudian nanti akan keluar titik-titik air di sini, anak-anak. Nah, itu adalah hasil pemisahannya. Nah, seperti itu, anak-anak. Supaya lebih jelasnya, saya akan mendetailkan lagi bagaimana cara kerjanya. Misalkan ini, anak-anak, di sini misalkan ada campuran, garam dan air. Garam dan air. Nah, ketika garam dan air ini, anak-anak, kita campur, maka partikel garam kan akan terlarut di dalam air. Ketika kita pisahkan dengan cara filtrasi, itu kan agak susah. Karena partikel garam ini kecil sekali. Nah, satu-satunya cara yaitu dengan cara destilasi ini bisa, anak-anak. Nah, jadi campuran garam dan air tersebut kita masukkan ke tabungnya, kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, nanti yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Saya tulis di sini ya, yang titik didihnya lebih rendah, maka dia akan menguap terlebih dahulu.
Nah, dari campuran garam dan air ini yang akan menguap terlebih dahulu adalah air. Karena air ini titik didihnya adalah 100 derajat Celcius sehingga dia akan menguap terlebih dahulu. Setelah menguap, dia akan diembunkan. Nah, ingat ya, nanti ada air panas dan air dingin. Ketika diembunkan di sini, kemudian akan timbul titik-titik air di sini. Nah, maka yang berada di tabung nomor 8 ini adalah air. Sedangkan yang masih tersisa di sini adalah garam. Karena garam itu titik didihnya lebih tinggi daripada air. Nah, air hasil destilasi ini namanya adalah filtrat. Nah, anak-anak, air yang sudah berada di tabung nomor 8 ini namanya adalah distilat. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah filtrat hasil dari filtrasi, sedangkan hasil dari destilasi namanya adalah distilat. Seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita ke kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur. Nah, ini titik pada kromatografi itu titik fokusnya adalah perbedaan kecepatan merambat. Tentunya kalian pasti sudah pernah melaksanakan ini ya, sudah pernah melakukan kromatografi ini pada bab 1 kemarin. Seperti ini kromatografi. Jadi yang pertama kita siapkan, kita butuh kertas kromatografi. Selanjutnya kita gambar zat yang ingin kita pisahkan. Nah, misalkan kita ingin memisahkan zat warna yang ada pada spidol misalkan. Kita garis di sini. Kalian kan sudah pernah melaksanakan toh pada bab 1 kemarin. Kemudian setelah kita garis spidol tersebut pada kertas kromatografi, selanjutnya ya seperti ini. Ketika sudah kita gariskan, kemudian kita celupkan pada air. Nah, nanti warnanya akan menghambur seperti ini. Nanti warnanya akan terurai seperti ini anak-anak. Nah, kalian sudah pernah melaksanakan, pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cara melaksanakan kromatografi ini seperti apa, melakukan percobaan ini seperti apa. Nah, kemudian kita lihat ternyata di dalam warna hitam itu terdapat berbagai warna ya anak-anak, ada kuning, ada merah, kemudian ini masih berjalan warnanya, nah seperti ini. Jadi warnanya akan terus menghambur ke atas seiring dengan air tersebut terserap ke atas juga. Jadi ikut aliran airnya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah hasil dari kromatografi. Selanjutnya kita ke sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, ini saya ingatkan kembali ya. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud padat ke wujud gas. Jadi kita ingin memisahkan zat yang bisa menyublim tersebut. Sedangkan zat yang lainnya itu tidak dapat menyublim. Nah, seperti ini cara sublimasi. Jadi yang pertama kita akan memisahkan padatan iodin anak-anak. Nah, padatan iodin ini merupakan padatan yang bisa menyublim, maka ingin kita pisahkan yang ada di dalam sini. Jadi iodin itu adalah zat padat seperti ini, iodin. Dia warnanya ungu, sedikit keunguan. Jika sudah kita panaskan, jadi kita letakkan dulu di suatu wadah, kemudian kita panaskan, maka dia akan menguap seperti ini dulu ya. Nah, ini warnanya adalah ungu. Jadi iodin itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah warna ungu. Nah, setelah kita panaskan, dia akan menguap. Nah, untuk mengambil zat kristalnya yang dari iodin ini, maka kita perlu menutup dengan es, ya, dengan es di atasnya. Ketika ada es di atasnya, maka zat-zat tersebut akan menempel di bawah es tersebut. Dia akan didinginkan. Nah, seperti ini. Maka lama-kelamaan akan timbul kristal iodin seperti ini, anak-anak. Nah, jadi cara sublimasi itu dengan memanaskan terlebih dahulu, maka zat yang bisa menyublim akan menguap,
Dan nanti di atasnya jangan lupa diberi es supaya untuk menangkap kristal-kristal iodin tadi. Nah, ini perlu dilakukan dengan cara yang cukup rumit ya, anak-anak, karena kalau kita menghirup gas ini juga lumayan beracun ya. Jadi kita perlu menyiapkan alat yang cukup rumit. Nah, ini adalah hasil dari sublimasi anak-anak. Ini adalah kristal iodin ya. Baik anak-anak, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memisahkan campuran dengan 5 cara: filtrasi, kromatografi, sublimasi, destilasi, dan sentrifugasi. Maka tugas kalian hari ini, nah sebelumnya kan saya sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan corong, kemudian kain perca, dan kalian siapkan wadah gelas. Nah, kalian siapkan tadi ya, corong, kemudian kain, dan ada gelas di bawah corong. Nah, ketiga alat tersebut nanti kalian gunakan untuk menyaring. Nah, ini menyaring secara sederhana. Nah, ini tentunya ketiga alat tersebut sudah ada di rumah kalian ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, jadi corong yang sudah kalian siapkan, itu atasnya kalian beri kain. Kemudian bawahnya kalian letakkan gelas, seperti yang ada di penjelasan saya tentang filtrasi tadi. Setelah itu kalian siapkan juga air yang sudah kalian campur dengan pasir. Ceritanya kalian ingin memisahkan pasir dengan air menggunakan cara filtrasi. Kalau sudah, kalian tuangkan air yang sudah kalian campur dengan pasir tadi. Jangan lupa kalian aduk terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kalian tuangkan di atas corong yang sudah kalian beri kain tadi. Nah, kalian tuangkan, kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Siapa yang akan lolos dan siapa yang akan tersaring? Jangan lupa kalian video ketika kalian melakukan praktikum atau kalian melakukan eksperimen tersebut. Kalian video, kemudian kalian kirim ke link tugas hari ini ya anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini, tugasnya temanya adalah tentang penyaringan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jika kalian kurang paham, bisa WA saya pribadi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bereksperimen.